Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Ivan Elandra Putra, nomor BP 18 THP 2004. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya dengan tema proses pengolahan mentega dari susu sapi di PT Musa Genetika Farmindo Solo. Adapun tujuan dari praktik kerja lapangan kali ini yaitu tujuan umumnya meningkatkan pengetahuan serta sikap dan kemampuan profesional mahasiswa, mendapatkan pengalaman dan wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja, mengembangkan sikap yang berorientasi pada dunia kerja seperti rasa percaya diri, tangguh, dinamis, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bermasyarakat. Meningkatkan hubungan perguruan tinggi dengan PT Musa Genetika Farmindo. Tujuan khusus dari praktik kerja lapangan saya itu mengetahui dan mempelajari secara langsung proses pengolahan mentega mulai dari bahan baku sampai produk jadi, mengetahui sifat fisik mentega yang dihasilkan. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Musa Genetika Farmindo yang berlokasi di Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Waktu pelaksanaan PKL ini dilaksanakan pada 6 September sampai 6 Oktober 2021. PT Musa Genetika Farmindo didirikan pada tahun 2016 oleh Dr. Ivan Sini yang merupakan seorang ahli bayi tabung terkemuka di Indonesia dan juga sebagai seorang entrepreneur. Inovasi dilakukan bersama Profesor Dr. Arif Budiono, seorang ahli embriologi di Indonesia juga turut andil dalam pengembangan konsep Musa. Berbekal pengalaman dari Jepang, Profesor Arif bersemangat untuk membangun program embrio transfer dalam industri ternak di Indonesia. Lokasinya berada pada ketinggian 1000 mdpl. PT Musa Genetika Farmindo menghasilkan produk olahan susu sapi seperti es krim, gelato, susu rasa, susu pasteurisasi, dan yogurt. PT Musa Genetika Farmindo juga menyediakan kegiatan wisata edukasi seputar peternakan sapi. Beberapa bentuk kegiatan edukasi yang dilakukan adalah edukasi seputar sapi, jenis sapi di Indonesia, teknologi yang digunakan dalam pembiakan sapi di PT Musa, pengenalan sapi pedet atau sapi remaja yang ada di perusahaan, hingga pemberantasan susu sapi segar dari sapi jenis Friesian Holstein yang merupakan salah satu sapi perah yang dikenal oleh banyak orang. Adapun visi dan misi perusahaan. Visi yang dimiliki oleh PT Musa Genetika Farmindo yaitu peternakan pembibitan modern dengan ekosistem terintegrasi dengan program pembibitan sapi. Dengan misi berkomitmen untuk menyediakan berbagai program untuk bagi hasil, inseminasi buatan, kerjasama resipien, dan transfer embrio. PT Musa Genetika Farmindo berlokasi di Rawang, Lubuk Selasih, Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Lokasi perusahaan yang strategis dengan pemandangan Gunung Talang membuat Musa cocok untuk menjadi tempat wisata di akhir pekan. Adapun produk susu di PT Musa itu susu pasteurisasi, susu rasa, yogurt, es krim, dan gelato. Divisi kerja itu divisi kandang yang terdiri dari cleaning, pemerahan dan pakan, pengolahan yang terdiri dari pembuatan produk susu, cafe, food court, dan edufarm yang terdiri dari ticketing, tour guide, book corner, dan calf show event. Pelaksanaan kegiatan PKL Musa minggu pertama itu kami dibagi beberapa kelompok dan saya sendiri pada minggu pertama dapat di divisi edufarm, lalu minggu kedua di divisi kandang, dan minggu ketiga sampai minggu keempat di divisi pengolahan. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, terutama pada saat berada di divisi edufarm dan pengolahan, serta serangkaian diskusi yang dilakukan bersama penanggung jawab divisi pengolahan, maka saya memutuskan untuk mengamati produk olahan berbahan dasar susu yang diproduksi yaitu mentega. Saya mengamati proses pembuatan mentega susu sapi di PT Musa Genetika Farmindo Solo. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mentega yaitu gelas ukur, termometer, wadah plastik, ice gel, mixer, kompor, panci, showcase, dan susu sapi segar. Proses pembuatan mentega yaitu yang pertama, siapkan susu sapi segar sebanyak 2 liter. Lalu lakukan pasteurisasi pada susu. Letakkan susu yang telah dipasteurisasi ke dalam showcase dengan suhu 5 derajat Celcius selama 7 hari agar lapisan krim dan skim susu terpisah. Lalu ambil lapisan krim pada susu lalu buang lapisan skim. Lakukan proses pengadukan pada krim menggunakan mixer dengan kecepatan penuh selama 15 menit di atas ice gel. Setelah terbentuk mentega, pisahkan bagian mentega dengan bagian cairan lemak krim. Lakukan pencucian pada mentega dengan menggunakan air dingin.
Setelah itu simpan mentega yang telah jadi ke dalam showcase. Lalu lakukan pengamatan pada warna, rasa, aroma, dan tekstur mentega. Mentega merupakan produk olahan susu yang pada umumnya dapat dibuat dari produk susu maupun krim, atau keduanya baik dengan penambahan garam maupun tidak. Produk olahan susu ini mengandung sekitar 80% lemak susu. Pada pembuatan kali ini, jenis mentega yang dibuat adalah unsalted butter yang tidak difermentasi karena tidak menggunakan kultur starter dan juga tidak menggunakan garam. Pada pembuatan mentega ini, penulis menggunakan susu sapi segar sebanyak 2 liter. Proses pembuatan mentega di PT Musa masih menggunakan cara homemade atau dengan peralatan dan proses seadanya, dikarenakan peralatan yang digunakan sangat terbatas. Proses pertama pembuatan mentega yaitu sebanyak 2 liter susu dipasteurisasi. Lalu, tahapan selanjutnya, susu yang telah dipasteurisasi disimpan pada softcase dengan suhu 5 derajat Celcius selama 7 hari untuk memisahkan lapisan krim dan skim pada susu, sehingga krim pada susu bisa diambil untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan mentega. Dari 2 liter susu sapi yang digunakan, dihasilkan krim sebanyak 150,6 gram. Penggunaan krim sebagai bahan baku ini sesuai dengan pernyataan Porter dan Hodges, bahwa bahan baku dari buttermilk adalah lemak susu dalam bentuk krim yang dipisahkan dari susu hingga mengandung 30-35% lemak. Selanjutnya, krim dimixer dengan kecepatan tinggi selama 15 menit hingga terpisah antara lemak dan buttermilk. Penggunaan kecepatan tinggi dalam pengocokan krim menggunakan mixer bertujuan untuk memisahkan lemak dengan buttermilk. Hal ini sesuai dengan teori Susilo-Rini dan Sawitri, yang menyatakan bahwa krim diaduk dengan keras untuk memecah globula lemak. Langkah selanjutnya, mixer dimatikan kemudian didiamkan hingga semua lemak naik ke atas. Guston menjelaskan lebih lanjut bahwa sebelum menjadi mentega, krim akan mengalami proses churning dan kneading. Proses churning bertujuan untuk memisahkan partikel-partikel mentega atau bakal mentega dan serumnya. Sedangkan kneading menyebabkan globula maka lemak dalam whipped cream akan terpisah dari cairannya. Selanjutnya lemak dipisahkan dari mentega, lalu mentega dicuci dengan menggunakan air dingin agar lemak-lemak yang menempel pada permukaan mentega akan larut pada air dingin. Setelah itu mentega yang dihasilkan ditimbang. Dari 150,6 gram krim menghasilkan mentega sebanyak 57,2 gram. Selanjutnya mentega yang dihasilkan diamati karakteristiknya. Setelah diamati, diperoleh hasil karakteristik mentega. Dari segi warna, mentega memiliki warna agak kuning. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Winarno, bahwa butter biasanya berwarna kuning pucat. Menurut Saleh, warna kuning yang dihasilkan pada mentega atau butter disebabkan karena adanya zat warna beta-karoten dalam krim. Hal ini diperkuat dengan teori Lee dan Jackson yang menyatakan bahwa warna butter bergantung pada keberadaan pigmen terlarut dan kandungan karotenoid. Dari segi rasa mentega yang dihasilkan memiliki rasa yang hambar dan sedikit seperti rasa lemak pada susu. Dari segi aroma, mentega memiliki aroma lemak susu yang kuat. Aroma ini dipengaruhi oleh suhu dan bahan pemberi flavor yang ada pada mentega. Bahan pemberi flavor yang tersedia dalam mentega adalah gugus karbonil, ketonil, dan aldehidik. Sedangkan dari segi tekstur, mentega memiliki tekstur yang lembut. Hal tersebut disebabkan mentega yang dihasilkan mempunyai kandungan asam lemak tidak jenuh yang cukup tinggi, di mana asam lemak tidak jenuh akan membuat mentega bersifat mudah dioles dan lembut. Selanjutnya, masuk dalam bab masalah dan solusi. Permasalahan. PT Musa Genetika Farmindo merupakan sebuah perusahaan penghasil produk susu sapi segar yang diperah sendiri dan diolah menjadi berbagai produk olahan susu seperti susu pasteurisasi, susu rasa, gelato, es krim, yogurt, dan lain-lain. Sebelum susu sapi murni diolah, perlu adanya pengujian kualitas susu sapi yang akan diolah agar jaminan atas kualitas susu sapi dapat diperhatikan. Jaminan atas kualitas susu harus lebih diperhatikan, seperti halnya dalam proses pemerahan susu sapi sampai pengolahan susu yang pada akhirnya menjadi produk siap konsumsi. Permasalahan yang dihadapi antara lain pada proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan transportasi atau penggunaan susu karena stabilitas akan kualitas susu dapat dengan mudah menurun. Sehingga harus mendapat pengawasan dan perhatian untuk kesehatan dan kualitas susu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 6 menyatakan, setiap orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran pangan wajib yang pertama, memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan keselamatan manusia. Yang kedua,
menyelenggarakan program pemantauan secara berkala. Yang ketiga, menyelenggarakan pengawasan. Uji kualitas susu dapat ditinjau dari uji alkohol, uji derajat asam, uji didih, dan angka katalase yang merupakan pemeriksaan terhadap keadaan susu yang berguna untuk memeriksa dengan cepat keasaman susu, menentukan adanya kuman-kuman pada air susu, di mana susu segar mengandung bakteri pembentuk asam seperti Streptococcus, Lactobacillus, Leuconostotus, dan Pediococcus. Namun PT Musa Genetika Farmindo hanya melakukan pengujian susu dengan uji alkohol tanpa melakukan pengujian lain seperti uji derajat asam, uji didih, dan uji angka katalase pada susu. Dengan hanya melakukan uji alkohol tanpa melakukan uji lain, maka kualitas susu sapi di PT Musa kurang terbukti karena tidak terujinya nilai derajat keasaman, titik didih, dan angka katalase yang ada pada susu sapi, dan lain-lain. Berdasarkan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka di sini saya ingin memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Di sini saya ingin memberikan solusi mengenai uji apa saja yang perlu dilakukan pada susu di PT Musa dan bagaimana melakukan pengujian tersebut. Yang pertama, uji derajat asam. Susu sapi sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam 2 botol NMR. Kemudian diteteskan indikator phenolphthalein sebanyak 0,4 ml ke dalam botol NMR pertama. Sedangkan botol NMR yang kedua sebagai kontrol. Botol Erlenmeyer pertama dititrasi dengan NaOH 0,1 N, setetes demi setetes sambil digoyang-goyangkan, sampai terbentuk warna merah muda. Pada kondisi ini, sudah tercapai bagian antara asam dan basa. Jumlah NaOH 0,1 N yang dipakai dikali 4 karena jumlah susu yang dipakai 10 ml, seharusnya 100 ml. Susu dikatakan baik jika nilai derajat asam 4,5 sampai 7,0 derajat SH. Uji didih. Prinsip pada uji didih yaitu susu yang memiliki kualitas tidak bagus akan pecah ataupun menggumpal bila melalui proses didih. Susu banyak 5 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan penjepit tabung, kemudian tabung dipanaskan dengan menggunakan api bunsen sampai mendidih. Uji didih menunjukkan hasil yang positif bila terdapat gumpalan yang menempel pada dinding tabung reaksi, sedangkan hasil yang negatif tidak terlihat gumpalan susu pada dinding tabung reaksi. Yang ketiga, uji angka katalase. Susu sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam tabung katalase ditambah 5 ml hidrogen peroksida 0,5% ke dalamnya. Dihomogenikan dengan cara membolak-balikan tabung, susu ditempatkan pada bagian vertikal tabung yang mempunyai skala di puncaknya. Jangan sampai ada gelembung udara di puncaknya. Tabung disumbat dengan kapas, dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 3 jam. Susu dikatakan baik jika volume gas O2 yang terkumpul maksimal 3 ml. Simpulan dan saran. Setelah melakukan praktik kerja lapangan dan pengamatan di PT Musa, maka saya menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PT Musa Genetika Farmindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan edukasi peternakan, khususnya seputar sapi perah. Yang kedua, produksi pangan di PT Musa Genetika Farmindo yaitu susu pasteurisasi, susu rasa, gelato, es krim, dan yogurt. Pada pembuatan mentega dari 2 liter bahan baku, dapat menghasilkan mentega sebanyak 57,2 gram. Mentega yang dihasilkan memiliki rasa yang tawar dengan sedikit rasa lemak susu, warna sedikit kuning, aroma lemak susu, dan tekstur yang lembut. Saran, yang pertama, PT Musa Genetika Farmindo disarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai kandungan-kandungan yang terdapat dalam mentega susu sapi. Yang kedua, PT Musa Genetika Farmindo disarankan untuk mengadakan laboratorium pengujian produk pangan. Ketiga, PT Musa Genetika Farmindo disarankan agar lebih memperhatikan sanitasi pekerjaan dan pengolahan yang ada di perusahaannya. Berikut diagram alir pengolahan mentega susu sapi. Selanjutnya, berikut merupakan dokumentasi dari PT Musa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.